Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan keberkahan, hidayah, serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Tentu dan pasti Anda mengenal surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah bunyi surat Al-Ikhlas. Namun sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, kafiat, manfaat, ma'rifat, kebesaran dari surat Al-Ikhlas itu jangan kita ragukan lagi. Sangat dahsyat jika Anda mengamalkan, membaca surat Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Namun perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui, ada 4 hal dilarang Anda membaca. Kalau Anda memaksa untuk dibaca surat Al-Ikhlas tersebut, bukan mendapat pahala, bukan mendapat manfaat, malah Anda akan mendapat azab dan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 larangan waktu Anda dilarang membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. 4 larangan kita dilarang membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Yang pertama adalah jika Anda ruku dan sujud, dilarang untuk membaca surat Al-Ikhlas. Karena kebesaran keagungan surat Al-Ikhlas, ruku dan sujud Anda dilarang membaca surat Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda juga dilarang membaca surat Al-Ikhlas dalam kondisi keadaan yang kotor alias haid atau berhalangan, atau tubuh Anda ada najis. Itulah kebesaran surat Al-Ikhlas. Seorang wanita yang sedang berhalangan atau haid atau sedang nifas, maka dilarang untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ketiga, dilarang Anda membaca surat Al-Ikhlas jika Anda masuk ke dalam toilet atau kamar mandi
Karena kamar mandi atau toilet itu adalah tempat yang kotor, sekotor-kotor tempat di dunia ini. Jika Anda memaksa untuk membaca surat Al-Ikhlas pada saat masuk dalam kamar mandi atau di dalam kamar mandi, Anda akan bukan mendapat pahala, tapi malah mendapat dosa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, adapun yang keempat, Anda dilarang membaca surat Al-Ikhlas, bukan mendapat pahala, malah Anda akan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika Anda mengantuk yang sangat berat. Anda sudah ngantuk, tapi karena Anda pengamal surat Al-Ikhlas, Anda baca surat Al-Ikhlas tersebut, dilarang. Misalnya umpama Anda setiap hari mengamalkan surat Al-Ikhlas sebelum tidur 11 kali. Pada saat Anda sudah ngantuk berat, ternyata Anda masih membaca surat Al-Ikhlas, itu dilarang. Karena orang yang mengantuk, ingatannya akan lupa. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu adalah kebesaran Allah, keesaan Allah. Jika Anda salah-salah mengucap apabila Anda mengantuk, maka makna dan tabiat intisari dari surat Al-Ikhlas akan berbeda dari yang seharusnya dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Inilah 4 larangan dalam ajaran Islam. Anda dilarang membaca surat Al-Ikhlas, bukan mendapat pahala, malah berdosa jika dibacanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.